Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini balik lagi ke channel gua, ARC Vlog, dimana di belakang gua sudah ada mobil yang sangat revolusioner, yaitu Expander. Dadam, kasih efek ya, dadam gitu. Dadam gitu. Nah, jadi ini mau apa? Expander Cross tahun 2020. Nicknya 2019 tapi 2020 pemakaiannya gitu. Dimana Expander ini adalah Expander dengan tipe tertinggi, yang tadinya tipe tertingginya adalah Ultimate. Jadi apa aja perbedaannya? Yang pertama adalah bumpernya, bumper dan grillnya itu beda. Dia makin gagah, makin macho dengan black piano. Dan ada list chrome. Nah, list chrome ini biasanya di stikerin lagi tuh sama orang-orang supaya nggak menyilaukan orang di depannya. Karena kalau kena pantulan cahaya itu mantul, memancarkan cahaya. Oke. Dan di sini sudah ada DRL. DRL-nya itu LED bagus. Jadi dia kayak mata apa ya? Mata elang, set, tajam dan terang gitu. Terus dia sudah ada headlampnya di sini. Jadi ini bukan headlampnya, headlampnya di sini, headlamp dan sen, dan ini sudah LED juga. Headlampnya juga terang, tapi headlampnya butuh untuk di setel ulang karena kadang-kadang agak menyilaukan orang gitu. Terus selanjutnya adalah di bagian fog lamp. Fog lampnya juga udah LED, warnanya putih, terang juga. Jadi kalau misalkan di perkotaan cukup ngidupin fog lampnya aja sudah terang, mantap. Jadi Expander ini kalau dari segi perlampuan tuh udah mantap gitu. Terus sisanya ya sama gitu, cuman ya ini dia menambah kegagahan, jadi lebih berotot gitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, kita sudah ada di bagian sampingnya, dan di bagian samping itu dia sudah terlipat ya. Jadi kalau misalkan kita kunci dia terlipat otomatis, dan kalau misalnya kita buka dia terbuka otomatis. Nice. Nah, kita tutup lagi, dimana kaca spionnya ini udah sangat besar ya. Dia nggak nyambung, biasanya dia ada di sini, dia ada di pintu, sekarang terpisah. Dan ini ada krum-kruman, biasanya krum-krumannya juga di delete jadi black piano juga. Lalu udah ada sen di sininya, nggak ada biasanya sen di sini ya. Kalau misalkan mobil-mobil yang lain, kalau dia sudah ada sen di lampu spionnya gitu. Terus untuk di bagian pintunya ini, pintunya itu padat. Kalau misalkan dibuka itu berat. Gue buka lagi. Nah, berat cuy. Nah, terus kalau ditutup berasa mobil yang lebih mahal gitu, kayak bukan kelas low MPV gitu. Terus untuk yang Expander Cross ya, bedanya dia di sini sudah ada molding seperti ini, menambah kegagahan. Crossover ya, yang seperti ini. Terus untuk di bagian velgnya dia beda gitu. Ini velg yang two tone color. Two-tone color itu dia 205 55 R17 gitu. Nah, untuk di mobil ini terlihat kecil, padahal dari ring 17, tapi ring 17 masih terlihat kecil karena badan mobil ini tuh besar gitu. Jadi mau dipasangin ring 18 juga masih oke gitu. Jadi dia ada tambahan ini white body, terus sampai ke bawah itu masih. Dan ini menambah kemacoan. Jadi dia low MPV yang di SUV-kan gitu. Jadi dia low MPV yang fitness. Jadi dia lebih berotot gitu. Terus dia sudah ada keyless ya. Nah, ini misalnya kunci di sini, kita mau buka tinggal dipencet aja. Dia akan nutup otomatis gitu. Udah keren menurut gua. Keyless-nya bagus. Terus langsung di handle pintunya ini dia krum-kruman juga. Kalau yang ini tambahan, aslinya nggak ada gitu. Nah,
Dan di sini ada tempat untuk membuka dengan menggunakan kunci manual. Nah, jadi di remote-nya itu kita bisa copot di bagian remote-nya itu, set, jadi kunci. Nah, itu jadi kunci ya. Gitu. Nah, ini remote-nya kayak gini nih. Rata-rata Mitsubishi kuncinya gini semua. Oke, langsung. Oh, belum. Wait a minute. Nah, di sini ada roof rail-nya. Nah, di sini kalau misalkan mau pasang roof box bisa, udah disediakan, menambah kemacuan, low MPV banget, bisa membawa barang-barang tambahan di atas sini, gitu. Dan ini beneran ya, bukan apa istilahnya, bukan mainan, gitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Oke, kita sudah ada di bagian belakangnya, dimana dia ini sebenarnya ini bukan spoiler ya, tapi ini tambahan yang menyerupai spoiler. Nah, sudah ada stop lampnya juga. Nah, dan di sini stop lampnya itu udah LED, LED-nya cakep, bentuknya L. Nah, terus dia sudah ada depogger, sudah ada wiper, terus dia ada kamera parkir yang bawaan. Nah gitu, jadi expander ini udah lengkap banget ya. Lampu depan LED, terus lampu belakang juga udah LED, ada defogger, terus ada kamera parkir, ada sensor parkir 2 titik, gitu. Jadi ini apa ya, dengan harga segitu udah dapet fitur yang banyak gitu dari eksteriornya. Keren, nice gitu. Dan untuk di bagian belakangnya bumpernya beda, jadi dia ditambah juga nih molding seperti ini yang menambah kemacuan dari mobil ini, gitu. Kalau yang di Ultimate ke bawah itu nggak ada tambahan-tambahan seperti ini gitu. Dan ini dia sudah dilapisi warna hitam di bagian ininya. Jadi perpaduannya itu cakep, maco banget. Waktu gua ngeliat di brosurnya itu nggak terlalu cakep, tapi setelah ngeliat langsung ternyata mobil ini nice, keren. Nice. Oke. Terus kita langsung lanjut ke bagian bagasinya. Nah, kita langsung lanjut ke bagian bagasinya. Set. Nah, di bagian bagasinya itu sama seperti expander yang biasanya, itu dia ada tempat penyimpanan pintar. Nah, rapi, dibuat skat-skat dari plastik yang sangat rapi gitu, dan membukanya juga sangat mudah gitu. Dan di bagian samping-sampingnya juga bisa menyimpan, dan lumayan besar ya ini. Dan di sini ada tempat penyimpanan toolkit, dongkrak dan sebagai macamnya gitu. Dan ini bisa dilipat rata lantai, tinggal ditarik yang ada di sini, ditarik set, tuh langsung rata lantai. Terus ada lagi yang di sebelah sini juga ditarik langsung rata lantai. Nice. Jadi gede banget. Jadi efektif untuk bawa barang-barang besar. Ini sangat efektif sekali. Dan di bagian belakang baris ketiganya itu dia sudah dikasih power outlet untuk ngecas gitu. Jadi mobil ini untuk akomodasinya mantep. Oke, kita langsung lanjut ke baris keduanya. Oke, kita sudah ada di bagian baris keduanya. Nah, dimana ini kita bisa lihat joknya itu sudah kulit ya, walaupun kulit sintetis, tapi ini enak loh, nyaman. Dan ini posisi duduknya bisa rebah gitu, jadi kalau dalam perjalanan jauh itu bisa rebah banget gitu. Dan ini posisi mengemudi gua, tinggi gua 165 cm, dan ini sangat jauh sekali legroomnya, dan headroomnya juga sangat nyaman sekali. Terus dia sudah ada double blower, AC double blower, dan ada pegangan yang retract. Bagus. Nah, ini sangat bagus. Dan di sini materialnya masih plastik-plastik. Ada jahitan-jahitan palsu. Dan tuas ngebukanya ini krum-kruman, dan ada speaker. Dan suara sound di mobil expander itu enak banget. Nice. Golo MPV dengan menghasilkan suara musik yang enak menurut gua, soundnya bagus
gitu. Dan di sini di door trimnya itu ada cup holder dan tempat penyimpanan, dan di bagian depannya sini juga ada tempat penyimpanan yang bertingkat, ada 1, 2, 3 gitu. Dan kulitnya itu enak, nyaman. Dan di sini seperti expander yang lainnya, ini bisa dijadiin armrest. Nah, kalau misalkan kita hanya berdua, ini bisa dijadiin armrest gitu. Oke, terus apa lagi ya? Sayangnya nih di baris keduanya ini dia headrestnya hanya ada 2 gitu. Jadi yang untuk yang bagian tengahnya ini diperuntukkan mungkin untuk anak kecil gitu. Walaupun dia sudah ada seat belt 3 titik gitu. Terus ini menurut gua nyaman, joknya enak, kulit-kulitan ini enak, terus legroomnya besar, headroomnya juga iya. Jadi ini recommended banget untuk bawa keluarga gitu. Oke, paling itu aja. Dan di bagian pintunya ini lupa ada panel wood, nggak panel wood. Di bagian pintunya ini ada piano black. Nah gitu, jadi kesannya itu sangat nyaman untuk perjalanan jauh, dan akomodasinya juga lumayan melimpah gitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian pengemudinya. Nah, untuk di bagian pengemudinya ini, tempat duduknya ini ergonomis sekali karena dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Nah, jadi untuk bagian pengemudinya itu sudah sangat nyaman, bisa menyesuaikan tinggi badan. Lalu di bagian head unitnya itu sudah touchscreen-nya sudah kapasitif sekali, dan AC-nya masih putar-putaran biasa, tapi ini enak, kliki banget, bikin anak gue aja suka muter-muter nih. Ini enak banget diputer-puternya. Oke. Tuh ada suara tek 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 gitu. Terus di bagian sininya itu warna coklat, dan di sini juga ada jahit-jahitan palsu. Walaupun ini plastik, tapi plastiknya tuh plastik kokoh, nggak ngedoyot. Jadi mantep. Di bagian setirnya kita sudah dimanjakan dengan genggaman yang enak karena sudah dilapisi kulit dan ada jahitan-jahitan asli. Lalu di sini ada steering audio, dan di sini ada untuk mengatur cruise control gitu. Jadi mobil ini sudah ada cruise control, dan bagian bawahnya ini ada piano black. Di bagian sini ada piano black, ada power outlet 12 volt, terus ada tempat penyimpanan rahasia sebelah sini, bisa dibuka ditutup. Nah, ini lebih mantap lagi kalau misalnya bisa fast charging, karena Avanza yang baru itu bisa wireless charging gitu. Dan dia ada tempat penyimpanan juga di sini. Selain cup holder, ada penyimpanan juga yang sangat besar gitu. Dan di sini rem tangannya juga sudah dilapisi kulit, dan ini rem tangan maco gitu. Jadi oke lah menurut gua. Di bagian sini itu ada tempat penyimpanan terbuka, bisa untuk naruh handphone dan segala macam. Di sini ada box yang besar, jadi dia bisa, nah ini head unitnya bisa colok USB, jadi lebih rapi ya. Di sini, di dalam sini USB-nya gitu. Ini besar ya, bisa menyimpan segala macam yang besar-besar. Dan di door trimnya itu dia ada jahit-jahitan palsu warna hitam, ada aksen silver, terus ada cup holder dan speaker. Speakernya juga itu enak, pokoknya gua klaim lagi bahwa speakernya Expander Cross ini suaranya itu enak banget dibanding dengan low MPV lain. Jadi kalau misalkan kalian udah punya Expander, itu nggak harus upgrade lagi audionya gitu. Dan di sini sudah ada Twitter. Nah, padahal si Expander nggak gembar-gemborin soal ininya ya, audionya ya, tapi audionya itu enak. Dan di sini ada sun visor. Sun visornya ada tempat penyimpanan kartu, tapi belum ada kaca ya untuk bagian pengemudinya. Di sini ada lampu baca, masih warna kuning lampu bacanya, tapi nggak apa-apa karena rata-rata begitu. Dan di sini ada sun visor juga. Sun visornya udah ada kaca, tapi belum ada lampunya gitu.
Nah, paling itu sih kalau misalkan di sini ini nyaman, ergonomi, duduknya enak, fiturnya lumayan banyak. Dia sudah ada airbag 2 buah. Tempat duduknya ini nyaman loh. Karena apa ya? Menurut gua karena kulitnya ini nih, walaupun kulit sintetis tapi ini kulit sintetis yang bagus. Jadi enak untuk diduduki gitu. Terus untuk transmisinya dia lurus aja, sederhana sekali, PRND 2L gitu. Jadi transmisinya juga enak, halus. Nanti kita bakal coba di impresi berkendaranya gitu. Oke, di sini juga ada kaca yang bisa day night walaupun masih manual. Jadi secara keseluruhan mobil ini tuh dashboardnya modern ya, modern. Habis itu materialnya bagus, rigid, nggak epleh, nggak goyang-goyang. Jadi build kualitasnya bagus, impresi duduknya enak, dan penyetirannya ergonomi gitu, lengkap lah pokoknya. Mobil ini udah paling topnya low MPV menurut gua. Oke, kita langsung lanjut ke impresi berkendaranya. Oke, kita sudah ada di dalam kabin Xpander Cross tahun 2020 ya. Jadi yang gua rasakan pertama adalah bahwa suspensinya itu sangat nyaman menurut gua. Memang belum senyaman Innova, tapi mendekati. Dengan harga segini menurut gua ini worth it lah untuk dibeli. Karena kalau Innova itu harganya udah sangat mahal ya. Tapi dengan mobil yang harganya lebih murah, ini suspensinya itu sudah nyaman. Enak untuk berpergian jauh bawa keluarga, udah enak gitu. Terus posisi mengemudinya juga enak gitu. Walaupun apa ya, kurang sedikit menurut gua teleskopiknya itu maju ke badan, ada sedikit lagi tuh jauh lebih enak gitu. Jadi menurut gua untuk segi kenyamanan suspensi, untuk dari segi kenyamanan mengemudi, mobil ini di atas rata-rata mobil low MPV menurut gua. Nah terus enaknya lagi ya, tadi gue lupa kalau di sini tuh ada puter-puteran AC. Sini kamera, set. Oke. Nah ada puter-puteran AC. Walaupun mesti puter-puteran kayak gini, tapi dia sudah ada arah semburannya itu lengkap gitu. Ada untuk mengatur hembusan anginnya dan temperaturnya ada di sini. Dan itu udah sangat enak gitu. Oke lanjut. Jadi yang gua rasakan itu menurut gua mobil ini tuh nyaman, empuk, dan surprise-nya walaupun mobil ini besar dan tinggi ya, menurut gua ground clearance-nya tinggi loh. Jadi kalau misalkan untuk menerjang banjir itu masih oke menurut gua. Tapi surprisingly dia kalau misalkan handling ya nggak terlalu limbung loh. Ya tetap ada limbung, tetap ada body roll, cuman nggak nyangka aja kalau misalkan handlingnya tetap lumayan oke dengan badan yang sebesar ini gitu. Ya dia nggak bakalan sebagus Mobilio, tapi menurut gua ini udah sangat oke gitu dengan tinggi mobil yang seperti ini dan mobil yang besar gitu. Dan untuk tenaganya, untuk yang di Matic-nya ini ya, menurut gua dia kayak nahan gitu, ngeden gitu kalau dijejak, gitu. Nah, baru naik tuh. Jadi dia nggak instan, dia lumayan lemot transmisinya gitu. Jadi kalau untuk kebut-kebutan ya, dengan badan sebesar ini dan cc-nya 1500 cc, sepertinya mobil ini kurang di tenaganya gitu. Mungkin kalau misalkan 1800 cc mungkin lebih oke gitu, karena ini low MPV
yang paling besar sepertinya bodinya dibanding low MPV yang lain gitu. Tapi rata-rata low MPV ya memang untuk keluarga sih, bukan untuk kebut-kebutan juga gitu. Jadi ya menurut gue tetap oke lah mobil ini gitu. Jadi kalau misalnya di jalan-jalan yang berlumpur dan tidak bagus, mobil ini masih oke, masih nyaman. Dengan harga segini menurut gue worth it lah gitu. Dan handlingnya lumayan, setirnya juga pun enteng. Jadi untuk cewek-cewek yang mau belajar mobil sih tetap masih oke aja gitu mobil ini tuh gitu. Terus 0 ke 100 ya, kalau ngomongin kecepatan 0 ke 100 nya itu tembus 12 detik ya. Rata-rata lo MPV 0 ke 100 nya rata-rata 12 detikan gitu ya. Bukan mobil yang kencang gitu ya, karena memang bukan buat kencang-kencangan. Bahkan itu klaimnya Mitsubishi ya, bahkan berkali-kali kadang malah 0 ke 100 nya bisa 114 gitu. Jadi memang nggak kencang mobil ini, agak lemot, cuman termasuk ya untuk di dalam kota ya cukup gitu. Tapi kalau misalkan di putaran atasnya misalkan udah 2500 3000 rpm, nah itu baru mobil ini baru ada larinya gitu. Terus untuk konsumsi bahan bakar mobil ini lumayan irit, 111 112 gitu. Jadi 110 bahkan 110 111 112 tergantung kaki juga. Dibilang low MPV paling irit juga enggak, masih yang paling irit low MPV itu Mobilio. Mobil ini masih yang paling boros kayaknya. Yang gua rasain ya, mobil ini lebih boros daripada Avanza yang lama menurut gua, karena punya adik gue juga Avanza lama itu gue masih, atau mungkin karena bobotnya yang lebih berat daripada Avanza yang mungkin dengan 1500. Jadi konsumsi bahan bakarnya untuk low MPV tidak yang paling irit, tapi masih masuk dalam kategori irit menurut gua. Oke, jadi itu sih menurut gua impresi berkendaranya. Jadi kesimpulannya adalah, jika kalian adalah seorang orang tua yang punya keluarga kecil yang masih bagus dan punya anak banyak, karena dia bisa 7-seater, terus butuh babysitter, mobil ini sangat recommended ya. Dia fiturnya lengkap, terus nyaman, terus perlampuannya sudah LED semua, ada cruise control, ada stability control, auto retract, terus udah bisa tilt teleskopik, handlingnya lumayan oke. Menurut gua untuk sebuah low MPV, mobil ini perfect. Menurut gua perfect, sangat recommended sekali untuk keluarga gitu. Tapi kalau misalkan kalian mencari mobil yang yang kencang, kalian mencari mobil yang handlingnya sangat baik, ini bukan mobil pilihan kalian begitu. Jadi dari semua kekurangannya, ini mobil lebih banyak kelebihannya cuy. Nice. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian punya budget 200 juta sampai 300 juta kecil, gua akan sangat merekomendasikan mobil ini gitu. Nggak pikir panjang, udah expander aja udah gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan share ke seluruh teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai referensi kalian untuk membeli mobil-mobil second atau mobil-mobil baru gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.